لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Insyaallah kita akan melanjutkan pengkajian kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan referensi tambahan dari kitab Al-Qaulul Mufid karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan pembahasan kali ini di bab ma jaa fil musawwirin, bab dalil-dalil tentang para penggambar. Dalil-dalil tentang para penggambar. Ada beberapa hadis yang baik hadis qudsi atau hadis yang selain hadis qudsi yang disebutkan dalam bab ini berkaitan dengan surah dan musawwirin, gambar dan para penggambar. Karena ada di masalah taswir itu ada ancaman yang tidak ringan, bahkan dikompilasikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya uqubatul musawwir, hukuman untuk penggambar, nanti insyaallah dirinci gambar yang dimaksud. Hukuman untuk penggambar ada beberapa. Yang pertama, annahu asyaddun nasi 'adzaban aw min asyaddihim 'adzaban. Bahwasanya para penggambar itu terkategorikan orang yang paling keras nanti dapat azab, atau di antara orang yang paling keras dapat azab di akhirat nanti. Itu yang pertama, paling keras dapat azab. Sebagaimana dalil yang akan disebutkan insyaallah atau akan dibahas insyaallah pada pertemuan mendatang, yaitu kata Nabi SAW, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati alladhina yudahi'una bi khalqillah. Manusia yang paling keras azabnya kelak di hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupakan dengan ciptaan Allah Azza wa Jalla, yaitu orang yang menggambar dengan gambar ciptaan Allah Azza wa Jalla, makhluk yang hidup, makhluk hidup. Yang kedua dari hukuman musawwir yaitu annallaha yaj'alu lahu fi kulli suratin nafsan yu'adzabu biha fi nari jahannam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan buat dia untuk setiap gambar itu ada nyawa yang dia akan diazab dengan sebab itu. Ya, dengan sebab itu di api neraka nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, annahu yukallafu an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikh. Para penggambar itu akan dibebani di akhirat nanti untuk meniup ruh ke yang dia gambar waktu di dunia, dan dia tidak akan mampu untuk meniupnya. Dia tidak akan mampu untuk meniupkan roh padanya. Kemudian yang keempat dari hukumannya yaitu dia akan berada di neraka. Yang kelima yaitu dia terlaknat. Masalah taswir dan gambar ini masalah yang tentu tidak basi, tentu saja. Hukuman tentang atau hadis dan hadis yang berisikan hukuman atau ancaman hukuman terhadap orang-orang yang menggambar atau membuat patung dan semisalnya itu tidak akan pernah basi. Selain karena ini hadis Nabi SAW, syariat yang sampai akhir zaman, juga karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masalah ini itu begitu masif dan banyak. Apalagi sekarang ada generator AI yang kita mungkin bisa membuat prompt tertentu. Prompt itu seperti rumus untuk bagaimana membuat atau menggenerate gambar hasil prompt kita, yaitu rumus kita begini begitu, kemudian jadi gambar maupun jadi video, baik jadi gambar maupun jadi video.
Jadi membuat itu semua, kreasikan itu semua, dan ini masalah yang mungkin masuk dalam taswir yang terlarang. Mungkin, ya, Anda belum bisa memastikan, tapi mungkin. Begitu juga dengan sekarang kreasi yang sangat dipermudah ya melalui internet, yang bisa dengan kita main game kemudian kita membuat karakter berupa gambar yang baik itu hanya murni gambar atau menjadi kartun tertentu tanpa hajat kita lakukan itu, karena ini main game kita buat karakter ya, person tertentu, dan kita gerakkan dia bagaimana bibirnya, hidungnya, mulutnya, pipinya, alisnya, matanya, dagunya, rambutnya, warna kulitnya, dan seterusnya. Itu kita yang mengkreasi dengan adanya fitur yang ada di game tersebut atau di aplikasi tersebut. Ini terjadi ya, di antaranya mungkin tentang sepak bola misalnya, kita bisa mengkreasi yaitu pemain bentukan kita sendiri. Itu ada bahkan sejak sebelum 2010, itu sudah sesuatu yang sudah ada di game-game itu. Apalagi sekarang lebih canggih lagi, kita bisa bikin apa aja gitu dengan bantuan yang ada di aplikasi atau di game ini. Ya, kemudian juga untuk baju misalnya. Sekarang memprinting baju itu begitu gampang. Antum bisa order di marketplace, kemudian antum minta atau antum kreasi sendiri gambar makhluk hidup yang antum inginkan, atau antum comot dari internet. Ya, kemudian di print seterusnya. Ini sesuatu yang masuk dalam kemungkinan masuk dalam gambar. Apalagi kalau bikin sendiri, di create sendiri, dirangkai sendiri, baik pakai prompt atau kita pakai canvas online misalnya dan seterusnya, maka ini dikhawatirkan masuk seperti itu. Ya. Kemudian juga kita memberikan editing pada gambar yang utuh, kemudian kita bentuk sedemikian rupa atau kita ubah, kita edit pewarnaannya, brightness-nya, hue-nya, kemudian dan seterusnya, kehangatan warnanya dan seterusnya. Maka hal-hal seperti ini harus diperhatikan, seperti apa sih hukumnya atau ancamannya jika memang itu masuk dalam pelanggaran. Dan ini seperti orang yang bekerja di bidang ini seperti berada di tepi jurang, yang mana dia salah dikit jatuh. Ada posibilitas untuk jatuh lebih besar dibandingkan tetap tegar di tepi jurang gitu. Maka ini berkaitan dengan tauhid juga. Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya menciptakan segala makhluk, dan dialah yang memberikan keputusan seperti apa bentuk makhluk hidup ini, baik binatang, jin, malaikat, manusia dengan beragam bangsa, ras, subrasnya dan seterusnya. Maka itu semua Allah Ta'ala yang pilih. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah Ta'ala yang membentuk, menggambar kalian di rahim-rahim bagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi itu semua adalah perbuatan Allah pada asalnya, dan juga hanya Allah Ta'ala yang berhak melakukannya. Dan ini termasuk dosa ketika seseorang melakukan mudha'ah, yaitu melakukan penandingan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang hanya satu-satunya Allah Ta'ala yang berhak melakukannya. Maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, anna fit taswiri khalqan wa ibda'an. Jadi munasabah itu korelasi antara bab ini dengan masalah tauhid apa? Masalah bab gambar menggambar dengan tauhid, korelasinya apa? Korelasinya adalah bahwasanya dalam menggambar, ya, terutama makhluk hidup ya, menggambar makhluk hidup itu ada suatu effort khalq dan ibda'. Khalq dan ibda'. Khalq itu mengkreasikan, dan ibda' itu yang membuat. Yakunu bihil musawwiru musyarikan lillahi fi dzalikal khalq wal ibda'. Yang mana musawwir yaitu penggambar, yaitu musyarikan lillah. Musyarik lillah yaitu orang yang berserikat dengan Allah Azza wa Jalla, orang yang seolah-olah punya perbuatan yang serupa dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal menciptakan dan mengkreasikan.
Kata Syekh Muhammad rahimahullah, Muhammad bin Abdul Wahhab, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman, dan ini hadis qudsi, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan. Dan siapalah yang lebih zalim, kata Rabb kita Azza wa Jalla, siapa yang lebih zalim dibandingkan orang yang melakukan usaha atau perbuatan, yaitu membuat kreasi seperti diriku membuat kreasi, maka cobalah ditantang di sini, coba dia atau orang-orang ini mereka mengkreasikan dzarrah, semacam biji atom kecil, atau liyakhluqu habbah, yaitu coba ciptakan habbah, yaitu biji atau benih, atau liyakhluqu sya'irah, atau coba dia membuat atau mengkreasikan suatu pohon syair, suatu pohon, atau mengkreasikan suatu biji syair. Di sini tantangan dari Allah Azza wa Jalla. Mari kita bahas hadis ini sesuai dengan bagaimana yang dibahas oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Wa man azlamu, kata Allah Azza wa Jalla, dan siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih zalim? Artinya apa? La ahada azlam, yaitu tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang ini. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang ini. Taib. Sekarang kalau kita lihat dalam beberapa ayat dan juga hadis, ada ayat atau hadis yang diawali dengan lafal waman azlamu mimman, kayak gitu. Siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang ini, atau yang maknanya enggak ada yang lebih zalim daripada orang ini. Sebagaimana di surat Al-Baqarah 114, surat Al-An'am 21, Al-Baqarah 114, kata Allah bagaimana? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Tidak ada yang lebih zalim dibandingkan orang yang mencegah masjid-masjid Allah Azza wa Jalla, mencegah rumah-rumah Allah untuk orang-orang berzikir padanya, berzikir sesuai sunnah gitu. Gak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang menghalang-halangi rumah Allah. Ini satu. Berarti ini orang yang paling zalim nih. Oke, orang yang paling zalim adalah orang yang menghalang-halangi dari rumah Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang berzikir padanya. Oke, itu satu. Kedua, di surat Al-An'am ayat 21, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Aqadzaba bi ayatihi. Dan siapa yang lebih zalim dibandingkan orang-orang yang iftira, yaitu melakukan iftira, membuat-buat suatu hal tentang Allah secara dusta, yaitu mengada-ngadakan suatu, mengkreasikan suatu fakta tentang Allah tapi dusta, mengkreasikan suatu hukum syar'i yang itu atas nama Allah dan itu dusta. Ini orang yang paling zalim. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang ini. Itu yang kedua. Tadi yang pertama, orang yang paling zalim, enggak ada yang lebih zalim darinya, yaitu orang yang mencegah dari rumah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, orang yang paling zalim atau yang tidak ada orang yang lebih zalim darinya, yaitu orang yang berdusta atas nama Allah. Taib, di hadis qudsi ini kata Allah, "Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Orang yang paling zalim atau yang tidak ada yang lebih zalim darinya, yaitu orang yang membuat kreasi seperti aku membuat kreasi makhluk hidup. Gambar, orang yang menggambar, ini orang yang paling zalim. Sekarang ada tiga statement, dan ketiga dari Allah Azza wa Jalla. Yang pertama di Al-Quran, kedua di Al-Quran, dan yang ketiga di hadis Qudsi, dan semua statement dari Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana kita menjama' dan mengkompromikan antara semua ini? Kan ini tiga statement ini adalah statement komparatif, bukan komparatif, bahkan superlatif. Yaitu orang yang paling zalim adalah ini, orang yang paling zalim adalah ini, orang yang paling zalim adalah ini. Taib.
Ini gimana? Bukankah harusnya superlatif itu ya satu aja gitu loh? Kalau emang paling zalim apa di antara tiga ini? Kok seolah-olah di sini walaupun bisa berserikat tapi kok bertentangan? Katanya yang paling zalim, ini paling zalim. Kalau misalnya kita bilang nih, kita contohkan ke bahasa kita. Antum tuh orang yang paling ganteng di sini. Oke, fine, satu statement, oke lah. Tapi kemudian Anda bilang lagi ke fulan lain, akhi, antum tuh yang paling ganteng di sini. Gimana? Jadi Anda bilang ke antum, fulan yang A, antum paling ganteng di daerah ini. Tapi kemudian Anda juga bilang ke fulan yang berikutnya, yang orang lain, antum tuh orang paling ganteng loh di sini. Tapi ini dua aja ini udah enggak sebenarnya muskilah, gimana? Antum bermasalah, kata antum. Bilang ke A paling ganteng, bilang ke B paling ganteng. Harusnya kan cuma satu lah yang disebut paling ganteng, gitu kan? Maka ini yang jadi tanda tanya. Lalu bagaimana kita mengkompromikan antara statement superlatif akan suatu sifat atau suatu perbuatan yang itu diucapkan tidak hanya sekali, ya tidak hanya sekali, namun sifatnya itu sama. Waman azlamu mimman, waman azlamu mimman, waman azlamu mimman. Artinya tidak ada lagi yang lebih zalim daripada orang ini. Tidak ada lagi yang lebih zalim daripada orang ini. Tidak ada. Ya, oke, ini kok banyak banget ini. Kenapa enggak satu saja? Maka jawabannya kata Syekh Utsaimin ada dua jawaban. Itu juga permasalahan bahasa juga. Ada dua jawaban. Annal ma'na, yang pertama, annal ma'na annaha mushtarikatun fil azlamiyah. Ay annaha fi mustawan wahid. Fi mustawa wahidin fi kauniha fi qimmati zulm. Jadi jawaban pertama ini adalah maknanya seluruh dari dalil ini, tiga-tiganya itu berserikat dari segi kepaling zaliman. Berserikat, jadi sama-sama satu mustawa, satu derajat ke paling zalimannya tiga-tiganya. Kalau memang pakai jawaban ini, maka orang yang dusta atas nama Nabi sama tingkat zalimnya dengan orang yang mencegah rumah-rumah Allah untuk orang-orang datang padanya. Sama juga tingkat kezalimannya dengan orang yang gambar makhluk hidup, gitu. Jadi mustawan wahid, satu level dosanya. Satu level dosa, dan level dosa ini adalah dosa yang paling zalim. Dosa yang paling zalim, satu mustawa. Jadi disamakan. Taib. Itu jawaban pertama. Ada jawaban level atau jawaban model kedua. Kalau yang pertama itu jawaban absolut untuk setiapnya itu satu tingkatan. Adapun jawaban yang kedua bukan absolut, melainkan jawaban yang nisbi atau relatif. Kan absolut sama relatif beda. Kalau absolut ya udah pakem kayak gitu, sama semuanya. Tapi kalau relatif nisbi berarti tergantung dari sisi apa yang kita tinjau. Maka jawaban yang kedua ini yaitu annal azlamiyata nisbiyatun. Bahwasanya kepaling zaliman di sini sifatnya nisbi, relatif, tergantung dari apa sisi yang kita lihat. Yakni la ahada azlamu min hadza fi naw'i hadzal amal la fi kulli syai'. Yang maknanya adalah tidak ada yang lebih zalim daripada orang ini di bidang atau di macam perbuatan ini, bukan di segala bidang, bukan di segala bidang. Saya kasih contoh. Misalnya kalau disebut di sini kata Allah Azza wa Jalla hadits qudsi, "Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Tidak ada yang lebih zalim dibandingkan orang yang membuat kreasi seperti kreasiku, yaitu menggambar makhluk hidup, ya. Oke. Taib. Sekarang ada di sini yang dikatakan paling zalim orang ini dari sifat apa? Sifat menggambar makhluk hidup. Oke. Kita lihat perbuatannya apa dia? Jenis perbuatannya apa? Jenis perbuatannya menggambar. Taib. Menggambar ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Menggambar ada yang boleh, ada yang makruh, ada yang haram. Taib. Dan menggambar yang haram itu termasuk kezaliman. Namun
derajat kezalimannya ya beda-beda tergantung yang digambar. Ada orang menggambar, dia menggambar dengan kalimat grafiti misalnya. Taib, sekarang kalau misalnya kita lihat mural, tahu mural nggak? Mural, nggak pernah. Ya misalnya gambar di, mungkin menggambar grafiti atau menggambar tulisan atau menggambar sesuatu di tembok tanpa seizin pemerintah atau tanpa seizin pemiliknya. Taib, ini zalim nggak? Zalim. Taib, ini zalim. Khalas. Atau kayak anak-anak zaman dulu nulis STM-nya apa gitu, ditulis pakai pikok, pikok lagi apa? Pilok buat jenggot buat ini, pilok pakai pilok, gitu kan? Dulu suka tuh kayak gitu tuh. Namanya diabadikan di situ, ya. Zalim ini, zalim. Tapi ada nggak? Tapi kalau ada orang kemudian dia cuman di secari kertas ngegambar apa gitu dari makhluk hidup, ya dia gambar tokek lah lengkap misalnya dengan matanya dan seterusnya, lengkap. Ya, ngerugiin orang nggak nih? Enggak, dia nggak ngerugiin orang, dia cuman gambar di buku gambarnya sendiri. Tapi di sisi Allah mana yang paling zalim di antara ini? Yang gambar tokek. Kalau gambar tokek jelek lagi gambarnya. Tapi apa perbuatan ini paling zalim dari segmen atau dari sisi tinjauan perbuatan menggambar begitu. Nah, kalau misalnya dia gambar makhluk hidup di tembok orang, ini mungkinan karena menjamak beberapa kezaliman, yaitu kezaliman menggambar makhluk hidup karena menandingi ciptaan Allah dan kezaliman berbuat zalim pada orang dengan menggambar di tembok orang gitu. Begitu. Ya. Oke, sampai sini insyaallah paham ini ya. Jadi ini kezaliman yang versi kedua, azlamiyah nisbiyah. Ditinjau dari segi perbuatannya, di paling zalim di situ. Kemudian misal contoh lain kayak kita lihat, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Tidak ada yang lebih zalim dibandingkan orang yang mencegah zikir-zikir terwujud di rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Ya, taib, ini zalim. Taib. Paling zalimnya orang dari segi apa? Dari segi mencegah sesuatu dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, atau dari segi perbuatan mencegah sesuatu kebaikan. Mencegah sesuatu kebaikan, ya, itu banyak modelnya. Tapi ketika mencegah suatu kebaikan itu, yang dicegah adalah dari rumah Allah, sehingga rumah Allah ini dikosongkan dari zikir, bahkan wasa'a fi kharabiha, diusahakan untuk menghancurkan rumah Allah, maka tidak ada pencegahan, tidak ada penghancuran yang lebih zalim dibandingkan ini, gitu loh. Ada orang misalnya mencegah, kamu jangan ke TPA itu, tapi TPA-nya ini bukan masjid, TPA ada di tempat ngaji aja, sewaan gitu. Oke, ini zalim enggak? Zalim. Tapi ketika yang dia kamu jangan ke masjid itu, nggak usah ke masjid itu, atau misalnya di masjid itu terus disegel dan kemudian tidak boleh dibangun, tidak boleh ini, maka mana yang lebih zalim? Jelas yang ini. Jelas yang mencegah rumah Allah Azza wa Jalla dari orang-orang datang padanya. Ini paling zalimnya orang dari sisi apa? Sisi pencegahan terhadap sesuatu. Dan itu seterusnya seperti itu. Jadi itu jawaban terhadap penjamaan atau jawaban perihal penjamaan ayat-ayat Allah dan hadits qudsi yang diawali dari kalimat wa man azlamu mimman, dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang ini. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya ikhwan, bahwasanya kezaliman itu tidak seperti yang kita anggap dalam KBBI atau dalam bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia itu zalim itu selalu dikonotasikan dengan perbuatan menyakiti orang atau mengambil hak orang. Hanya terbatas di situ maknanya. Padahal zalim itu kalau kita kembalikan, kita rujuk kepada makna asli bahasa Arabnya, maka kita dapatkan makna yang begitu luas, sangat global, mujmal, yaitu maknanya apa? Wad'u syai' fi ghairi mahallih. Zalim adalah yaitu putting something not in its place gitu. Yaitu meletakkan sesuatu tapi bukan pada tempat dia gitu. Itu zalim. Antum naruh misalnya sepatu tapi naruhnya di atas galon air misalnya. Ya, di masjid taruhnya di atas ini zalim secara bahasa. Zalim secara bahasa. Antum kemudian
pakai peci atau punya peci tapi pecinya dijadiin kaos kaki dan kaos kaki dijadiin peci antum. Ini juga zalim, selain bahlul juga ini juga zalim karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu secara bahasa. Tapi zalim yang berdosa itu juga luas, tidak hanya masalah apa? Masalah mengambil hak orang, melangkahi hak orang, tidak hanya masalah menyakiti orang. Tapi bahkan zalimun li nafsihi itu juga ada dalam surat Fatir, yaitu orang yang menzalimi diri sendiri adalah orang yang melakukan israf, orang yang melakukan dosa, dia sebenarnya menzalimi diri sendiri baik secara fisik maupun secara batin, maka itu zalim. Jadi bukan hanya tentang mengambil hak orang lain atau menyakiti orang lain saja. Semua bentuk maksiat pada asalnya adalah kezaliman dan minimal kezaliman terhadap diri sendiri. Jadi zalim itu sesuatu yang sangat luas. Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia sebagai zalum, kafar, zalum, yaitu sering berbuat kezaliman. Ya, dan ini tidak mesti dalam bentuk menyakiti orang lain saja, melainkan berbuat maksiat itu juga menzalimi diri sendiri. Taib. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Orang yang paling zalim ini adalah orang yang mengkreasikan, yakhluqu ka khalqi, mengkreasikan seperti kreasiku, yaitu makhluk hidup maksudnya di sini. Makhluk hidup. Fal yakhluqu dzarratan wal yakhluqu aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'irah. Di sini Allah Subhanahu wa taala tantang. Silakan orang ini coba ciptakan benih, biji atau pohon sekalian, ciptakan, bisa enggak? Atau ciptakan dzarrah itu bisa juga maknanya yaitu semut kecil bisa juga maknanya itu, atau habbah, biji atau benih, atau pohon syairah dan semisal itu, bisa enggak? Di sini Allah Subhanahu wa taala tantang seseorang untuk mengkreasikan sesuatu. Kalau memang dia bisa menggambar makhluk hidup, coba bisa enggak dia mengkreasikan yang bahkan belum tentu makhluk hidup atau makhluk yang tumbuh, ya, walaupun tidak disebut hidup secara uruf tapi tumbuh seperti benih dan pohon. Di sini kan disebutkan dzarrah, yaitu semut kecil. Bisa enggak antum mengkreasikan itu? Kemudian mungkin lebih ringan karena semut kecil ini walaupun kecil tapi dia ada nyawa. Bisa enggak manusia mengkreasikan nyawa? Enggak mungkin bisa. Tapi sekarang habbah, buatlah benih atau biji. Bisa enggak manusia membuat benih atau biji sehingga darinya tumbuh sesuatu secara biologis? Ternyata enggak bisa. Apalagi kemudian syairah, yaitu pohonnya, enggak bisa. Jadi Allah Subhanahu wa taala tantang di sini. Kalau kalian membuat gambar dengan tangan kalian suatu makhluk hidup dengan wajah, hidung, telinga dan seterusnya, maka coba kalian secara real life membuat makhluk yang real, bisa enggak kalian? Walaupun hanya seekor semut, ternyata enggak bisa. Dan di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika ada kalimat yakhluqu ka khalqi, bahwasanya ada sebagian orang ini yang mereka zalim, yakhluqu ka khalqi, menciptakan sesuatu seperti aku menciptakannya. Di sini kata beliau, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fihi jawazu itlaqil khalqi ala ghairillah. Ini faedah. Bolehnya itlaqul khalqi ala ghairillah. Bolehnya kita untuk menisbatkan penciptaan atau menisbatkan istilah secara bahasa, ya, menisbatkan pembahasaan kreasi atau menciptakan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Faham enggak ikhwan maksudnya? Bolehnya kita dalam berbahasa untuk menisbatkan lafal atau kata kerja menciptakan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Gimana? Anak kasih contoh. Allah Ta'ala khaliq kulli syai. Allah Ta'ala pencipta segala sesuatu. Itu absolut. Tetapi kalau secara bahasa, boleh kita membahasakan dengan lafal penciptaan atau menciptakan kepada selain Allah Ta'ala jika memang orang itu yang mengadakannya
secara kemanusiawian dan kenyataan alam dunia ini. Gimana, paham? Misalnya, produsen karpet menciptakan motif baru. Boleh nggak kita ngomong gitu? Boleh. Dan itu tidak dipahami bahwa dia kreator mutlak, dia semanzil dengan Allah. Enggak. Ini hanya masalah bahasa. Kalau bahasa Inggrisnya berarti create. Create yaitu dari bahasa Latin creato, yang itu namanya adalah mengeksiskan, mengadakan sesuatu, menjadikan sesuatu itu terwujud. Dan manusia itu punya kapabilitas untuk itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Punya. Ya. Punya. Selama tidak dimaksudkan di situ menciptakan seperti Allah Ta'ala melakukan penciptaan, melainkan manusia mengadakannya, atau makna kedua, manusia menjadi penyebab itu terjadi, atau makhluk menjadi penyebab itu terjadi, maka ini juga bisa disebut create dalam bahasa Latin dan Inggris. Di bahasa Indonesia juga bisa seperti itu. Misalnya, Masya Allah ya, senyummu itu menciptakan kegembiraan di hatiku. Ini bahasa, enggak masalah. Allah Ta'ala katakan di hadits qudsi, yakhluqu ka khalqi. Orang ini meng-create, orang ini menciptakan sesuatu seperti aku menciptakan sesuatu. Dari dalil ini menunjukkan secara bahasa bolehnya nisbat lafal khalq, menciptakan atau mengkreasikan, itu kepada makhluk, karena selama memang makhluk itu yang melakukannya. Tapi semua perlakuan makhluk itu dan perbuatannya itu Allah Ta'ala yang mengadakan dan menciptakan dan mentakdirkannya. Bisa paham gak ikhwan sampai sini? Ya, jadi produsen karpet ini menciptakan motif baru di tahun 2025. Enggak masalah. Tapi itu hanya bahasa saja, dan enggak bisa kemudian misalnya enggak bisa kemudian wah berarti produsen. Nah, di sini lihat istilah ini, hati-hati. Oh, berarti produsen karpet A itu adalah sang pencipta. Gimana? Boleh enggak ngomong gitu? Enggak. Karena sang pencipta ini konotasi atau indikasinya itu menuju ke ketuhanan, jangan dah. Karena sang di sini udah beda, ya. Udah sang pencipta. Oh, ini kita selalu maksud sang pencipta adalah Allah Azza wa Jalla. Maka jangan ke sana. Melainkan cukup dengan bahasa sederhana itu aja. Dia yaitu telah menciptakan, atau produsen ini telah menciptakan motif terbaru. Oke. Begitu juga dengan kreasi. Sama sebenarnya. Siapa yang mengkreasikan ini? Itu maknanya sama dengan siapa yang menciptakan ini. Ya, sama sebenarnya, sama. Kreator. Itu bahasa saja. Kreatornya siapa? Ya, kurator dan seterusnya, ya. Maka itu boleh. Namun agak waspada juga, ya. Jangan sampai salah dalam melafalkan atau memaknai. Baik, kemudian kita lanjut di pembahasan rincian taswir yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau merinci taswir, merinci penggambaran dan semisalnya dengan rincian yang sangat bagus dan legendaris dan dipakai sama banyak oleh ulama rincian ini. Padahal ini rincian itu di kajian beliau seperti ini. Ya, bukan beliau nulis sendiri, bukan. Di kajian beliau menjelaskan, kemudian di transkrip oleh murid-muridnya dan sampai jadi buku. Beliau menyebutkan ada 4 keadaan. Ketika kita ditanya apa hukum menggambar, ada 4 keadaan, dan ini panjang-panjang semuanya. Ya. Yang pertama, an yusawwira al-insanu ma lahu dhil. Manusia membuat sesuatu yang memiliki bayangan. Manusia mengkreasikan sesuatu yang memiliki bayangan. Apa maksudnya? Membuat sesuatu yang memiliki bayangan. Apa? Bukan bayangan holograf atau bukan itu. Maksudnya bayangan adalah sesuatu yang konkret, dan kalau dia ditaruh ada bayangannya gitu. Taib. Ini buatan manusia bukan? Ya. Lah antum juga enggak mengatakan ini buatan Allah bukan? Untuk disebut kayak gitu juga agak berat, walaupun semua Allah yang menciptakan, tapi ini kan memang udah jelas manusia yang membuatnya dengan izin Allah, ya.
Taib. Ini ada bayangan nggak? Ada bayangan. Tapi apakah ini surah? Ya gitu loh. Surah itu bisa gambar, bisa patung konkret. Oke, itu surah. Oke. Ini bukan gambar, ini bukan patung. Orang juga nggak ada yang menyembah ini. Ya. Oke, ini bukan gambar, ini bukan patung. Clear ya? Ini ada zil nggak? Ada bayangan nggak? Kalau ada bayangan. Tapi bukan di sini masalahnya. Yang namanya di sini yaitu ayyusawwiral insanu ma lahu zil. Dua hal di sini. Surah, gambar atau patung. Zil, bayangan. Ini bukan gambar, ini bukan patung. Berarti tereliminasi, ini enggak masuk. Walaupun punya bayangan, karena bukan gambar, bukan patung. Taib. Sekarang contoh lain, ini buku. Oke, ini surah, bukan. Ini ada bayangan enggak? Ada bayangan. Tapi ini gambar atau patung bukan? Bukan juga, bukan. Oke, sekarang kita cari yang lain. Kemudian ada seseorang memahat dengan apa tanah liat atau apa dipahat, atau dia buat apa snowman, gitu. Bukan spidol, bukan snowman tau nggak snowman? Snowman. Emang di Cilangkap nggak ada salju emang ikhwan? Hah? Snowman. Jadi salju, gundukan salju dia buat, oke? Jadi kemudian terus ditambah dengan mata terus hidung dari Astor apa dari apa gitu ya. Mulutnya. Oke, snowman. Ini surah atau bukan? Ayo silakan. Ini gambar bukan sebenarnya. Jangan pikir gambar itu cuma oret-oretan di kertas, ikhwan. Ini surah masuk dalam gambar yang dia konkret. Oke, ini gambar bukan? Termasuk gambar. Ini surah. Oke. Punya bayangan nggak kalau misalnya ada matahari atau misalnya lampu? Ini yang dimaksud. Surah lahu zil, yaitu gambar atau gambar ini maksudnya itu konkret dan punya bayangan. Berarti karena dia konkret maka punya bayangan, gitu loh. Ada baik karena lampu atau karena matahari. Nah, jadi maknanya adalah ma lahu jismun ala haikali insanin aw ba'irin aw ma asbahwa. Jadi sesuatu yang dia membuat, manusia ini membuat sesuatu yang memiliki jism. Jism itu fisik. Jism itu fisik, tubuh fisik. Ala haikali insan, dengan format manusia. Maksudnya haikal di sini adalah formnya, bentuknya bentukan manusia. Au ba'ir atau hewan. Dan yang semisalnya, setan misalnya, bentuk setan misalnya. Ini konkret, jadi bentukannya konkret, dibentuk. Maka fahadha ajma'al ulama'u fima a'lamu ala tahrimih. Maka ini para ulama sepakat sesuai pengetahuan saya, kata Syekh Utsaimin, atas pengharamannya. Atas pengharamannya. Taib. Begitu. Tapi ini hal kayak gini dikecualikan ya, untuk mainan anak-anak itu dikecualikan. Ya, karena kata sebagian ulama ada kaidah sebagian dihalalkan, sebagian apa yang diharamkan atas orang manusia umum pada dewasa, manusia dewasa pada umumnya, yang boleh jadi dihalalkan atas anak-anak. Beberapa hal yang diharamkan atas orang dewasa pada umumnya, tapi dihalalkan untuk anak-anak, di antaranya boneka dan semisal itu, mainan anak-anak. Makanya sebagian dari ulama membolehkan beberapa mainan anak-anak walaupun bentuknya ada kemiripan dengan makhluk hidup gitu. Tapi hanya untuk anak-anak saja. Terus gimana kalau misalnya udah tua tapi mentalnya anak-anak, dia malah beli boneka terus tidur dengan boneka itu. Nah, ini perlu dilihat, ini ada mental disorder atau ada apa kesalahan apa gitu. Tetap nggak boleh, kalau udah dewasa nggak boleh. Tapi sekarang ibu-ibu udah tua sebenarnya udah, tapi karena emang dari kecil itu suka main boneka sampai udah tua pun tetap main Barbie, apa hukumnya? Jangan Barbie, kalau Barbie itu udah jelas itu ada penyimpangan juga ya. Jangan Barbie lah, apa boneka apa ya? Pak Rosadi ya, boneka. Mulai agak hancur nih kajian nih kalau udah Pak Rosadi ini nih. Ayo Pak Rosadi, ayo boneka ya Pak. Boneka apa Pak? Perut.
beruang. Oke, boneka beruang misalnya, udah ibu-ibu tapi dia nggak bisa move on dari kebonekaan misalnya. Terus dia beli boneka buat dirinya, guling harus pakai boneka ini, subhanallah. Hukumnya apa? Nggak boleh, haram. Bahkan bisa jadi masuk ke sini karena bukan anak kecil lagi, gitu loh. Oke, jadi untuk anak kecil kadang-kadang ada yang dihalalkan, yang tidak boleh untuk orang dewasa, seperti boneka. Karena dalil yang membolehkan itu, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dikiaskan dengan itu juga robot-robotan untuk anak-anak itu dibolehkan. Robot-robotan untuk anak-anak dibolehkan dikiaskan dengan boneka. Tapi untuk anak-anak. Nah, sekarang kalau misalnya untuk kita, untuk yang sudah dewasa, antum main robot-robotan enggak, Pak? Koleksi robot-robotan buat pribadi gitu. Terus main sendiri gitu. Mengeluarkan suara-suara peluru, suara cuy gitu. Udah gede, jenggotan salafi gitu. Pantas gak kira-kira? Enggak boleh. Udah bukan waktunya. Selain bukan waktunya, ini boneka, ini hal kayak gini, ini kan ada sisi penyerupaan terhadap makhluk hidup misalnya. Maka jangan karena udah bukan waktunya dan tidak ada dalil yang melegitimasinya gitu. Ya, tidak perlu ya. Taib. Kemudian itu yang pertama ya. Kalau misalnya itu adalah gambar konkret berupa patung atau bentukan tertentu yang konkret, maka itu tidak boleh. Ya boleh. Ini surah dalam artian bukan coret-coretan gambaran, bukan, tapi surah dalam artian bentukan yang kalau didirikan itu ya ada zil, ada bayangan. Oke. Sekarang yang versi kedua. An yusawwira suratan laisa laha jismun bal bitalwini wat takhtiyit. Ya, di sini menggambar suatu gambar tidak berupa fisik seperti nomor pertama tadi. Maksudnya tidak konkret, bukan jism, bukan tubuh, bukan. Ya, jadi coret-coretan saja. Coret-coretan saja. Ya. Baik di kertas, di pakaian, di karpet, di tembok, ya. Namun diberikan warna talwin dan takhtid, kerangka. Kerangkanya ada, warnanya ada. Ya, jelas dibuat. Digambar, gambar apa gitu, gambar kera, gambar ini ya. Maka ini masuk dalam hadis ini. Ini masuk dalam hadis ini. Baik dia dengan tangannya saja, dengan tangannya nih pakai pensil warna atau apa dengan mewarnai dan kuning, atau dia hanya mewarnai. Tapi gambar itu udah ada nih, gambar udah ada nih. Biasa anak-anak nih, gambar udah ada di buku gambar yang sudah ada gambarnya. Dia hanya bertugas untuk mewarnainya. Paham gak, ikhwan? Tapi ini makhluk hidup gambarnya, makhluk hidup. Bukan gambar apa, bukan gambar masjid, bukan gambar karpet, bukan. Tapi ini gambar makhluk hidup. Ya, dan dia tinggal, ini anak kecil tinggal mewarnain aja, pilih dengan pensil warna gitu. Ya. Maka ini masuk hal yang diharamkan. Walaupun cuman ngewarnain doang. Tapi kalau yang diwarnain adalah gambar-gambar yang non makhluk hidup atau tidak lengkap, ya, maka ini enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa. Seperti ada bis misalnya, atau sesuatu yang dikreasikan manusia pada umumnya. Yaitu seperti bis atau mobil. Kalau digambarin mobil gitu. Udah ada di buku gambar mobil, dia tinggal mewarnain mobil itu. Bangkunya warna apa, pintunya warna apa, enggak masalah kok ini. Tapi kalau ini gambar makhluk hidup, misalnya ada soang. Soang di sini lagi diri, terus ibunya bilang, "Nak, gambar ini warnain gambar soang ini." Emang soang warnanya apaan, Bu? Warnanya putih. Lah ini udah putih di gambar. Ya udah warnain gambar lain, belang-belang gitu. Warna hijau misalnya. Saya nggak tahu soang hijau ada apa enggak. Pokoknya dia warnain tuh, jangan keluar dari garis. Sekali keluar dari garis, dipotong jajannya 50.000 misalnya. Nah,
warna hijau. Pewarnaan talwin seperti ini masuk dalam taswir. Mentalwin masuk dalam taswir, memberikan warna pada gambar makhluk hidup yang sudah ada. Mungkin yang gambar makhluk hidup ini bukan dia, melainkan produsen buku gambar. Tapi ketika dia punya effort untuk mengisi warnanya, maka dia sehukum dengan hukum menggambarnya, maka masuk haram. Oke? Jadi besok-besok cari buku gambar yang tidak ada makhluk hidupnya. Begitu. Akan sekarang kan gampang. Antum punya handphone, antum print aja, atau antum punya laptop, print aja. Cari di internet gambar rumah, ya, gambar pohon tertentu, maka nggak masalah itu insyaallah. Taib, supaya digambar atau supaya diwarnain anak-anak kita. Oke, kemudian yang ketiga, antal taqitas suwar iltiqatan bi asyi'atin muayyanah biduni ayyi ta'lil atau tahsin minal multaqit. Yang ketiga ini antul taqitas suwar, ya, yaitu gambar yang direkam, gambar yang direkam di kamera, di kamera tanpa editing atau tanpa tahsin. Nah, hati-hati nih ya. Gambar dari kamera, handphone atau kamera dulu, ya. Udah nggak ada lagi kamera dulu sampai yang apa, to style atau apa, yang harus pakai negatif itu. Ya, terus afdruk, ya, apa gitulah. Zaman-zaman ketika kita masih banyak pahala gitu ya. Nah, kau pakai handphone ini misalnya, pakai handphone. Jadi ini iltiqatus suwar, yaitu memungut gambar, memungut kenyataan dengan kamera. Memungut kenyataan dengan kamera, ya, ini kan gambar namanya. Ya, kita cekrek itu apa namanya? Jadi gambar, kemudian kan di folder kita di gambar. Oke. Ini gimana? Tapi yang ketiga ini adalah mengukur gambar tanpa ta'dil, tanpa tahsin minal multaqit. Dari foto, jadi dari orang yang fotonya, pemotretnya itu tidak melakukan ta'dil, tidak melakukan tahsin. Ta'dil itu apa? Editing. Tahsin itu apa? Brightening atau memperbagus. Apa bahasa sekarang, mempercantik apa? Ada Pak yang sekali foto itu langsung tadi giginya tonggos langsung jadi ini loh Pak. Apa yang gimana ya? Apa namanya itu ya? Tahsin itu di Indonesia apa? Filter. Iya, filtering. Tanpa editing, tanpa filtering. Tanpa editing, tanpa filtering, oke? Pure murni gambar kayak dulu kita pakai to style. Enggak sempat kita editing, enggak ada fiturnya. Enggak. Kita gambarin orang cekrek, udah gitu. Dah apa adanya dia. Ini zaman Syekh Utsaimin ketika itu ya cuma ada itu. Sekarang enggak ada handphone seperti ini. Ya. Maka apa hukumnya yang seperti ini? Yang masih pakai tool style, anggap itu masih itu aja. Atau pakai kamera handphone dan tidak ada filtering. Kemudian kita juga tidak memberikan effort editing setelahnya. Oke. Yang masih murni, maka ini mahalul khilaf bainal ulama mu'asirin. Yaitu menjadi titik perbedaan pendapat di antara ulama kontemporer. Ada disebutkan oleh beliau ada dua pendapat. Untuk foto yang murni apa adanya, ada dua pendapat. Pendapat pertama, annahu taswir. Bahwasanya ini adalah taswir seperti yang ada di hadis Nabi SAW. Ya. Ya, ini adalah taswir, yaitu gambar yang terlarang seperti bagaimana di hadis Nabi. Ini tentang gambar makhluk hidup ya. Ingat, ini fotoin makhluk hidup ya. Fotoin makhluk hidup. Tanpa editing, ta'dil, tanpa tahsin, filtering. Oke. Maka pendapat pertama ini masuk dalam yang diancam dalam hadis Nabi SAW. Oke. Pendapat kedua, innaha laisat bitaswir. Ini bukan merupakan yang masuk ancaman dalam hadis. Ini pendapat kedua. Ya, kenapa? Karena pendapat kedua, karena penggambar ini atau musawwir atau pemotret ini dengan cara seperti ini tidak disebut orang yang mukhattid atau mubdi', bukan mukhattid, bukan yang dia merangkai.
Bukan dia yang merangkai, bukan dia yang mengadakan. Dia hanya merekam melalui alat apa yang ada di kenyataan. Di sebagian fatwa disebutkan ini mirip seperti cermin. Mirip seperti cermin yang merekam apa yang ada di kenyataan ketika kita menghadapkan cermin padanya, gitu loh. Kaca, cermin dan semisalnya. Maka ini bukan disebut membuat atau merangkai gambar. Ya, maka wallahu alam yang seperti ini, wallahu alam di sini hukumnya apa? Untuk pendapat kedua. Kalau pendapat pertama hukumnya haram. Pendapat kedua hukumnya dikembalikan kepada maksud dari perbuatan itu. Hukumnya dikembalikan kepada maksud dari perbuatan itu, ya, pahami baik-baik. Kalau maksudnya mubah atau hal yang dibutuhkan, maka mubah. Seperti untuk KTP dan kebutuhan birokrasi, bahkan ini kadang-kadang bukan hanya mubah, bisa saja menjadi wajib kadang-kadang. Sekarang kalau misal antum bikin KTP di kantor mana? KTP kelurahan ya. Nah, terus habis itu mau difoto kan? Maaf Pak, haram Pak, masuk dalam hadis haram. Nggak bisa Pak, ini emang wajib Pak, ini pemerintah udah keputusan, udah peraturan Pak, nggak bisa ada KTP kosong gitu, nggak ada, emang Facebook gitu, nggak ada, harus ada wajahnya. Enggak Pak, saya khawatir ini masuk kategori haram, saya khawatir masuk neraka Pak. Ya, apakah gimana kira-kira? Ada nggak di antara antum yang sebijak ini? Ya, kira-kira gimana? Ya udah, kalau bapak nggak mau difoto berarti ya nggak ada KTP. Sebentar Pak, saya sholat istikharah dulu. Subhanallah. Ya. Setelah istikharah saya putuskan nggak apa-apa, saya nggak punya KTP, yang penting saya nggak melanggar syariat Allah. Kira-kira gimana ini? Antum menjadi pegawai di kelurahan ngadepin orang kayak gini, kira-kira gimana? Istikharah juga nggak antum? Ya jadi nggak seperti itu. Jadi kalau kayak gimana bisa menjadi kewajiban? Karena pendapat kedua ini mengatakan ini sesuai hukumnya dengan maksud. Kalau maksud tersebut adalah sesuatu yang darurat dan harus, maka menjadi wajib. Jadi wajib. Antum nggak punya KTP repot urusannya. Nggak bisa ngapa-ngapain ke depannya kalau buatan KTP. Ntar kemudian kalau ada kasus misalnya kecelakaan di jalan, terus ditanya polisi, maaf Pak, KTP-nya mana Pak? Wah maaf, saya nggak punya KTP. Loh, Bapak orang Indonesia bukan? Saya asli Betawi sini. Tapi kenapa nggak punya KTP? Karena di situ ada madarat dan ada mafsadat serta ada keharaman. Loh kenapa Pak? Karena ada gambar makhluk hidup dan itu haram menurut pendapat pertama. Gitu. Bingung polisi ngomong apa sih ini Bapak? Ya jadi dan ini pendapat yang lebih sahih. Ini pendapat yang lebih sahih. Namun pendapat ini kerap kali kemudian dianggap selonggar itu gitu loh oleh orang-orang yang hobi foto, sehingga makhluk-makhluk itu difotoin semua tanpa hajat, kadang cuma buat kenangan, buat apa. Nah ini sebenarnya nggak tepat ya apalagi ada beberapa ikhwan, kalau akhwat itu subhanallah, akhwat itu nggak semuanya memang itu apa-apa difotoin. Anaknya difotoin, anak ngiler dia fotoin, difotoin semuanya. Suami dalam pose yang buruk difotoin. Nah kemudian ada apa-apa difotoin. Makanan yang baru pertama kali dimakan seumur hidup pasti difotoin. Coba istri antum ada kayak gitu nggak? Istri-istri zaman sekarang. Makanan yang baru karedok lenca gitu misalnya, yang belum pernah makan kayak gitu difotoin. Asalnya mubah karena karedok nggak ada makhluk hidup di situ, alhamdulillah. Tapi kebiasaan kayak gini itu membuat apa-apa difotoin. Ntar ada lalat di karedoknya difotoin juga pula nanti. Ya subhanallah. Tapi asalnya boleh, kalau misalnya kayak gini boleh, karena itu bukan makhluk hidup, maka boleh. Cuma mungkin secara psikologis itu kurang baik ya, apa-apa difoto, apa-apa didokumentasiin, dan kemudian kalau lagi gabut, nggak ada kerjaan, buka galeri HP, dimurojaah semua hasil dari foto-foto setahun yang lalu dan seterusnya. Coba kalau dia murojaah yang lebih berfaedah gitu ya. Taib. Jadi ini kebalikan tadi, hukumnya sesuai dengan tujuan. Hukumnya sesuai dengan tujuan.
Dan kalaupun diharamkan, maka diharamkannya itu bagian yang memang ada potensi ruhnya, seperti lengkap matanya, hidung, mulut, lengkap wajah lah, wajah ini. Adapun jika wajahnya di blur, maka nggak masalah insyaallah. Wajahnya di blur itu nggak masalah. Atau foto tangan doang, nggak masalah. Kuku doang nggak masalah. Ya, begitu ya. Nah, berangkat juga dari ini masalah apa? Misalnya mencetaknya. Ya, kalau nggak ada hajat maka nggak boleh. Mencetak itu kan bisa di beberapa hal. Bisa untuk foto-foto, bisa untuk apa gitu, foto atau dipajang. Ini nggak boleh, haram. Dipajang di rumah nggak boleh, haram. Foto pernikahan dan semisalnya nggak boleh. Dipajang di rumah karena itu akan mencegah malaikat rahmat untuk masuk ke rumah. Kemudian di batik misalnya. Batik yang di situ ada gambar makhluk hidup di sisi hidupnya, yaitu wajahnya makhluk hidup itu, maka nggak boleh. Paham nggak, ikhwan? Di sini batik itu kan ada beragam model, ya. Kalau misalnya antum tidak ngerti filosofisnya, ya, karena batik itu ada, kalau apalagi batik tulis itu biasanya pada sisi filosofinya ada, ya, beragam macam. Dan ada beberapa filosofi yang itu menjurus kepada agama nenek moyang di masa lalu. Tapi karena antum nggak tahu ya nggak apa-apa, nggak mau anak kasih tahu juga. Takutnya tahu terus habis itu repot nanti jadinya. Tapi ini sekarang kan batik itu udah terlalu modelnya banyak, jadi nggak masalah insyaallah. Hanya ada beberapa batik yang memang gambar makhluk hidupnya lengkap. Ya biasa di batik tulis. Ya biasanya di batik tulis yang harganya mungkin 1 jutaan atau ratusan ribu. Itu karena eksklusif maka ditulis sendiri, dicanting gitu sama tukang pembatiknya, dicanting. Kadang sesuai request, kadang memang sesuai occasion dan kebutuhan. Misalnya ada batik yang depannya mau macan, ada macan. Terus ada yang naga. Itu laku juga oleh beberapa etnis Cina yang kalau mau perayaan itu batik, pakai batik, tapi ada naga lagi melet, nah gitu, naga melet namanya gitu. Nah terus beruang, ya, kucing kadang-kadang, bahkan ikan mujair juga kadang-kadang ada tuh. Iya beneran ada ikan mujair, lele, betok, ya, patin, itu kadang-kadang ada di batik itu. Ya, kalau itu lengkap full dengan patilnya, mata kelihatan, maka ini masuk dalam yang terlarang. Burung, ayam, itik, sebutin aja semuanya. Itu ada semua. Ya. Nah, itu dilarang. Ini masuk dalam gambar yang terlarang. Oke. Terus kalau misalnya cuma gambar sayap doang, maka ini enggak apa-apa. Atau gambar sayap burung, namun bagian kepalanya itu tidak bermata. Ada yang seperti itu. Maka ini enggak apa-apa. Pak, tahu enggak? Tidak bermata. Maksudnya dikosongin itu palanya, maka ini nggak apa-apa. Nah, ada juga yang pakai yang burung cendrawasih. Itu buat batik bagus tuh. Burung cendrawasih karena besar ininya, apa sayapnya bagus. Terus ngadap ke sini gitu kan. Nah, kelihatan matanya 2, makanya nggak boleh karena lengkap. Gitu. Begitu juga dengan misalnya elang. Biasanya elang tuh dari samping, karena kalau dari depan lucu mukanya, tapi dari samping. Ya, dari samping. Ada matanya jelas, paruhnya ada, maka haram, enggak boleh. Oke, itu. Begitu juga gambar-gambar yang di-print dari gambar kenyataan. Yang di-print dari gambar kenyataan, maka ini termasuk tidak boleh juga, karena enggak ada kebutuhan seperti itu. Untuk kebutuhan partai lah, apalah, enggak. Antum coba aja. Misalnya antum ustadz favorit antum ustadz fulan, ustadz sunnah. Terus antum ambil gambarnya di Google, terus antum order kaos tulisan ustadz fulan.
Kira-kira ditahdzir gak antum? Antum udah izin belum sama Ustaz Fulan? Loh enggak lah, belum izin. Kalau izin pasti dilarang. Karena antum sendiri tahu bahwa saya ini hal yang terlarang. Maka nggak boleh punya baju, kaos atau misalnya yang ada gambar makhluk hidup, baik kartun atau semisalnya. Taib, itu satu. Bagaimana dengan misalnya antum beli bedong atau beli pampers atau beli baju anak-anak atau beli tas tertentu anak-anak yang di situ ada gambarnya. Ayo gimana? Pak Arsadi? Fatwanya gimana? Masya Allah, kalau ada makhluk hidup nggak boleh. Maksudnya ada di dalamnya kodok itu, ada makhluk hidup di dalamnya gitu? Atau ada gambar makhluk hidup? Nggak boleh. Taib. Sebagian ulama nggak bolehin. Tetapi begini, yang sahih adalah wallahu alam. Itu diperbolehkan dengan syarat, yaitu ketika memang bukan itu maksud dia dibelinya, bukan itu maksud dia membelinya. Gimana? Paham nggak ikhwan? Coba antum beli pampers, ada gambar nggak di situ? Antum cari pampers di mana-mana nggak ada gambar. Yang polos ada nggak kira-kira? Dari ujung kulon sampai ujung timur, dari ujung ke ujung antum cari nggak bakal ada. Kalau zaman dulu mungkin ada. Yaitu mungkin apa namanya yang dulu bukan pakai pampers, pakai apa dulu? Popok ya. Mungkin ada popok polos. Tapi sekarang nggak ada popok polos. Orang perempuan sekarang juga nggak mau punya anak dipopokin, maunya harus pampers, gitu. Nah sekarang ada nggak pampers yang nggak ada gambar makhluk hidup? Antum cari Indomaret, Alfamidi sekali yang gede sekalian, supermarket. Saya nyari pampers yang tidak ada gambar makhluk hidup. Orang pasti mikir, ini orang apa ya? Nggak ada. Pokoknya saya mau buka dulu satu-satu pampersnya. Subhanallah. Antum di polisi nanti. Kalau dibuka pasti semuanya ada gambar makhluk hidup. Antum tahdzir semua pampers itu. Blacklist semuanya. Enggak akan ketemu yang polos. Tapi akhirnya beli kan, dan enggak semua pampers cocok untuk semua bayi. Kadang merek tertentu aja. Saya bilang kau pakai yang ini nanti gatel-gatel. Kau pakai ini nanti kendor, harus pakai yang merek ini. Antum sebagai laki-laki enggak bisa. Dasar perhitungan, bukan perhitungan, ya emang harus kayak gitu. Maka beli yang ini. Jangan sayang, itu nggak boleh beli yang kayak gitu karena ada gambar makhluk hidupnya. Ini masuk dalam masalah akidah dan manhaj. Kita harus salafus soleh. Ya ini salah. Kita membeli benda-benda ini apakah karena gambarnya atau karena fungsinya? Fungsinya. Sehingga ketika emang itu ada gambarnya, ya bukan itu yang kita cari. Ya itu bedanya. Itu yang bisa membedakan membeli sesuatu karena apa dulu. Kalau karena gambar makhluk hidupnya atau indikasi kuat karena gambar makhluk hidupnya, maka haram. Adapun kalau ini beli sesuatu yang ada gambar makhluk hidupnya, kita beli bukan karena ada gambarnya ini, melainkan ini kita hanya pengen ngambil fungsinya, maka ini boleh. Gimana? Paham di sini bedanya? Contoh lain apa misalnya? Buku buat anak-anak. Sebagian buku buat anak-anak itu depannya seringkali ada gambarnya. Dan kita nyari yang polos, misal kita nyari polos susah, atau nih anak susah kalau nggak mau, kalau yang polos harus yang bergambar, toib. Tapi kita nyari bukan karena ada gambar ininya, melainkan kita nyari karena ini cocok buat anak-anak, nanti disampulin, maka ini nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Tas anak-anak, nyari tas anak-anak polos itu zaman dulu. Sekarang nyari tas anak-anak polos nggak segampang dulu, susah. Antum ke BGC. Dari lantai bawah sampai lantai atas, bahkan antum bikin sendiri lantainya kemudian, nggak ada. Susah. Bang, nyari gambar tas buat anak saya tapi yang polos, yang dewasa, yang mature, supaya lebih cepat dewasa misalnya. Nggak ada Pak. Ada yang gambar-gambar nih. Gambar SpongeBob lah, gambar itu doang saya tahunya sih. Selain itu saya nggak tahu. Mobil apa tuh, mobil yang ada mukanya tuh? Tayo lah, ya, dan seterusnya. Upin. Nah itu ambil Upin. Si gundul-gundul itu, ya.
Aduh. Terus, nak kamu maunya yang mana coba? Kata anaknya, nggak mau pak, maunya nggak ada gambar sesuai syariah. Masya Allah, soleh. Soleh. Tapi kalau memang tuh anak akhirnya, ya mau nggak mau dapat yang bergambar. Tapi kita usahakan bukan karena gambar itu. Jangan bilang, aku mau yang ini pak, gitu. Karena ada gambar Hello Kitty-nya. Nggak, jangan turutin. Karena berarti apa? Di sini ada maksud membeli sesuatu karena gambarnya ini, gitu loh. Random aja gambar apa gitu. Gitu, seperti itu hukumnya ya. Dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Jadi ketika kita beli sesuatu yang bergambar makhluk hidup dan kita beli karena tujuannya gambar makhluk hidup itu sebagai tujuan, maka enggak boleh. Adapun jika itu hanya sebagai selingan atau bukan tujuan melainkan kita melihat fungsinya, maka enggak apa-apa. Begitu. Itu yang keadaan keberapa tadi? Ketiga ya. Yang keempat, yaitu menggambar sesuatu yang tidak ada ruh padanya, bukan makhluk hidup, tidak ada ruh padanya. Ini ada dua macam, kata Syekh Utsaimin, menggambar sesuatu yang tidak ada kehidupan padanya, tidak ada ruh padanya. Macam pertama, an yakuna mimma yasna'uhul adami, yaitu dia gambar sesuatu yang memang dikreasikan oleh manusia, sesuatu yang dikreasikan oleh manusia, misalnya menggambar masjid. Nggak apa-apa. Menggambar botol ini nggak apa-apa. Karena ini masjid, botol itu dibuat oleh manusia, oleh tukangnya, oleh produsennya. Ya, menggambar tiang itu manusia yang bikin, terus kira gambar tiang seperti itu nggak apa-apa. Menggambar stadion boleh. Tumbuh-tumbuhan ini yang kedua. Nah, ini yang kedua. Makasih Pak Rosadi. Ini sebagai penutup dari Pak Rosadi ya. Yang kedua, ma la yasna'uhul adami wa innama yakhluquhullah, yaitu menggambar sesuatu yang bukan kreasi manusia melainkan murni kreasi Allah. Paham di sini? Kayak beliau bilang tumbuh-tumbuhan. Ya, di sana contoh. Nah, sebelum ke situ, menggambar yang kedua ini menggambar hal yang bukan buatan manusia, bukan human made, melainkan murni ini Allah yang langsung mengkreasinya tanpa manusia yang menciptakannya, tanpa manusia yang membentuknya, bukan. Tapi Allah Ta'ala yang membentuknya dari awal sampai akhir. Ini ada dua macam. Macam pertama, ada jenis atau macam pertama yaitu namin dan ghairu namin. Macam pertama adalah yang tumbuh, macam kedua yang tidak tumbuh. Gimana, paham nggak? Yang tumbuh seperti apa? Ya tumbuhan. Boleh nggak menggambar tumbuhan yang tumbuh? Yang tidak tumbuh seperti apa? Gunung, lautan, sungai. Ya. Kalau yang tidak tumbuh, maka insya Allah ulama sepakat untuk tidak mempermasalahkannya. Antum gambar sungai nggak masalah. Nggak tumbuh sungai itu. Nggak ada kehidupan di situ. Maksudnya sungai itu tidak hidup. Sungai bergerak, tapi airnya bergerak, tapi tidak hidup. Tapi kalau misalnya menggambar tumbuhan, makanya tumbuhan memiliki sifat nama, yaitu sifat biological atau biologis, dan dia bisa tumbuh berkembang. Ini yang menjadi titik perselisihan antara ulama. Namun pendapat wallahu alam yang lebih sahih wallahu alam adalah boleh untuk menggambar tumbuhan atau membuat tumbuhan bukan sintetis ini, tumbuhan palsu lah gitu ya. Maka nggak apa-apa insyaallah. Nggak apa-apa. Karena meskipun dia tumbuh dan secara ilmu biologi ada kehidupan, tumbuhan itu ada kehidupan dia. Tapi bukan itu yang dimaksud dalam hadis. Karena ada tafsir dalam hadis itu kehidupan yang dimaksud adalah ketika memiliki wajah. Nah, itu baru sebutnya. Tumbuhan ada muka enggak? Enggak ada. Ya, emang Plants and Zombie, tumbuhan ada mukanya gitu. Enggak ada ya. Jadi enggak apa-apa. Begitu wallahu a'lam. Baik, mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan antum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.